Mengurai jejak Kiai Haji Asy'ari. Namanya Kiai Haji Asy'ari atau Kiai Asy'ari, orang biasa memanggilnya Mbah Asy'ari, seorang kiai kampung yang berasal dari desa Bendungan, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Ia lahir pada abad ke-18 Masehi dan memiliki rekam jejak perjalanan dan perjuangan yang panjang, hingga tinggal menetap di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Silsilah Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari terlahir dari keluarga yang agamis dan terpandang di daerahnya. Ayahnya bernama Kiai Akromuddin, seorang kiai yang memiliki banyak santri dari berbagai daerah, termasuk dari telatah Banyumas. Ia memiliki beberapa saudara, di antaranya Mbah Hasan Alwi, Mbah Hasan Arwi, Mbah Hasan Abdullah Imam, dan Mbah Yai Marhamah. Kiai Asy'ari menikah dengan Dewi Aisyah, putra Bapak Sanusi. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai 7 orang anak yang terdiri dari 3 putra dan 4 putri. Adapun nama-namanya antara lain: yang pertama ada Mbah Badlawi atau Badawi, yang kedua Mbah Ruqyah, yang ketiga Mbah Robiah, yang keempat Mbah Maryam, yang kelima Mbah Sadisah, yang keenam Mbah Abu Hanifah, dan yang ketujuh ada Mbah Imron. Secara keilmuan, ia memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Tegalasari, Ponorogo. Cerita perjalanan hidupnya menarik ketika ia mulai mencari ayahnya dari satu daerah ke daerah yang lain, bahkan sampai antar negara. Perjalanan pencarian sang ayah sampai membawanya berkeliling negara, mulai dari Singapura, Turki, hingga sampai ke Mekah, yang di dalam setiap perjalanannya memiliki hikmah tentang ajaran kehidupan. Petualangan Kiai Asy'ari. Saat Kiai Asy'ari masih muda, pernah suatu ketika berpamitan ke ibunya untuk pergi ke Semarang dengan tujuan untuk mencari ayahnya. Dalam perjalanan, ia dan kawannya ditahan oleh tentara Belanda yang saat itu sedang dalam masa peperangan gerilya. Sesampainya di Semarang, Asy'ari muda bingung menentukan tujuan perjalanannya. Hingga pada akhirnya ia menaiki sebuah kapal yang tertera membawanya bersandar di Singapura. Ia kemudian bekerja sebagai kuli panggul di pelabuhan Singapura. Disitulah Asy'ari bertemu dengan seorang saudagar kaya raya yang mengajaknya untuk bekerja sebagai tukang kebun di Istanbul, Turki. Saudagar tersebut sangat menyayangi Asy'ari, bahkan sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Puncaknya saat Asy'ari diajak untuk beribadah haji oleh saudagar tersebut. Selesai melaksanakan ibadah haji, Asy'ari memilih untuk tetap tinggal di Mekah. Selama di Mekah, Asy'ari memperdalam ilmu agama, berguru kepada beberapa syekh atau ulama di Mekah. Namun, proses belajar di Mekah tidak lama. Pada tahun musim haji berikutnya, Asy'ari memilih untuk pulang ke Tanah Jawa bersama dengan rombongan haji lainnya. Peran Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari mulai melakukan perjalanan spiritualnya pada tahun 1890 Masehi. Ia sendiri tanpa didampingi istri tercintanya, Dewi Aisyah yang saat itu sedang mengandung. Ia memulai perjalanan dari Purworejo menggunakan kereta api hingga sampai di stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap. Kiai Asy'ari berjalan menuju Dusun Prigi, Desa Bangsa, Kebasen, Banyumas dengan berjalan kaki. Dusun Prigi, ia mendirikan rumah dan musola di atas tanah yang dibelinya. Setelah rumahnya berdiri dan siap untuk ditempati, kemudian ia memboyong istrinya untuk tinggal bersama di rumah barunya. Beberapa tahun berselang, ia merasa tidak nyaman tinggal di Dusun Prigi dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Sehingga ia berencana untuk pindah dan melanjutkan perjalanan spiritualnya. Rencana itu kemudian diwujudkan. Kiai Asy'ari berpindah dan menetap di daerah Sampang, Kabupaten Cilacap untuk beberapa waktu.
Ia memilih untuk bercocok tanam atau bertani dan mengembangkan lahan pertanian di daerah tersebut. Namun, saat musim kemarau, ia kesulitan mendapatkan air untuk mengairi lahan pertaniannya. Kondisi ini yang menjadi Kiai Asy'ari ingin mencari lokasi lain yang cukup ketersediaan sumber airnya. Atas saran dari warga setempat, akhirnya ditunjuklah desa Kalisalak ke Basen yang dinilai melimpah sumber airnya. Tahun 1894, Kiai Asy'ari mulai tinggal menetap di desa Kalisalak ke Basen. Di desa ini, ia bertemu dengan Babang Sawijaya, seorang tokoh masyarakat yang menjabat sebagai perangkat desa Kalisalak. Ia dikenal sebagai tuan tanah yang dermawan dan peduli terhadap masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Kiai Asy'ari mengutarakan keinginannya untuk mendirikan sebuah musola. Bak Gayung bersambut, keinginan tersebut ditanggapi baik oleh Mbah Bangsa Wijaya. Ia memberikan sebidang tanahnya seluas lebih kurang gunggung 15 atau setara dengan 75 ubin atau sekitar 1050 meter persegi. Tanah yang diberi kepada Kiai Asy'ari masih berupa hutan belantara, sehingga ia harus menebang dan membuka lahan hutan atau babat alas di Kalisalak. Setelah babat alas, ia mulai membangun musola Baitur Rahman yang kecil dan sederhana. Ia juga membangun surau untuk tempat tinggal santri dan mukim. Ia juga membangun surau untuk tempat tinggal santri yang mukim. Saat itulah Kiai Asy'ari mulai mengembangkan syiar dan praktik keagamaan berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada awalnya, respon sebagian masyarakat desa Kalisalak menolak untuk berdirinya musola dan surau tersebut. Hal ini karena sebagian dari mereka merupakan masyarakat Abangan yang kental dengan tradisi sesajen dan ritual nyepi. Tradisi itu digelar saat akan memulai pagelaran seperti ebek dan lengger. Namun demikian, kondisi ini tidak membuat Kiai Asy'ari gentar dan mengurungkan niatnya. Ia melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara membaur, bersosialisasi, dan mengajak masyarakat untuk menghadiri acara peringatan Hari Besar dan Keagamaan Islam. Pagelaran diganti dengan penampilan Islami dan menyuguhkan berbagai macam makanan hidangan. Nampaknya melalui pendekatan ini menjadi cara yang efektif dalam mendakwahkan Islam kepada masyarakat. Selain memang kerjasama dan dukungan dari Mbah Bangsa Wijaya sebagai orang yang berpengaruh di wilayah tersebut yang mampu ikut meredam gejolak atas penolakan warga. Sehingga berkat pendekatan sosial yang dilakukan Kiai Asy'ari dan kerjasama serta dukungan dari Mbah Bangsa Wijaya, potensi konflik, kekerasan, dan pertikaian dapat dihindari. Lambat laun, banyak yang tertarik mendalami ilmu agama, bahkan tidak jarang yang memilih tinggal di surau. Tidak hanya masyarakat Kalisalak, namun mereka juga berasal dari luar Kalisalak seperti Rawadadap, Sumpiu, dan Sikampu. Ciri khas dari para santri Kiai Asy'ari adalah selalu membawa payung kemanapun mereka pergi. Kiai Asy'ari dibilang sukses mendidik santrinya. Beberapa santri telah mengembangkan ilmu dan mampu mendirikan masjid seperti Masjid Jami Baitussalam, Masjid Jami Darussalam, dan Desa Kalisalak, dan beberapa pondok pesantren di Kabupaten Cilacap. Keistimewaan Kiai Asy'ari. Jati diri Kiai Asy'ari dianggap memiliki berbagai keistimewaan sebagai karomah Kiai, yaitu yang pertama, para santri hanya dapat mendengar suara Kiai Asy'ari tanpa merasa terganggu dengan suara gaduh yang berada di luar. Yang kedua, suara Kiai Asy'ari saat mengajar ngaji terdengar sangat keras, padahal mulutnya hanya sedikit terbuka, sehingga banyak yang beranggapan bahwa suaranya metu nang kuping atau suaranya terdengar di telinga. Yang ketiga, dapat melaksanakan ibadah haji tanpa bekal secara finansial. Karena segala ucapan dan tindakan Kiai Asy'ari sandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Akhir cerita, awal yang baru.
Pada abad ke-19, Kiai Asy'ari wafat dan dimakamkan di Pesarian Kelapa Gading, Desa Kalisalak, Kebasen. Sepeninggalan Kiai Asy'ari, estafet kepemimpinan musola dan surau diwariskan kepada putra pertamanya, Ahmad Badlawi atau Mbah Kiai Badawi. Kiai Badawi memiliki 11 anak, yaitu yang pertama ada Sultaniyah, yang kedua ada Tolhiyah, yang ketiga ada Abdul Jalal Asy'ari, yang keempat ada Imam Puro, yang kelima ada Abdul Wahab, yang keenam ada Abdullah Sayuti, yang ketujuh ada Abdul Manaf, yang kedelapan ada Abdul Hafi, yang kesembilan ada Ali Badawi, yang kesepuluh ada Maryatul Kiptiyah, dan yang terakhir atau yang ke-11 ada Mahiyatul Muslimah. Tahun 1910, Musola Baitur Rahman dan surau direnovasi dan diperluas untuk pertama kali. Bangunan dirubah masjid dengan menambah kulah yang memanjang di depan surau. Setelah Kiai Badawi wafat, dilanjutkan oleh putra Kiai Asy'ari yang ketiga, yaitu Kiai Abdullah Jalal Asy'ari atau Kiai Jalal. Tahun 2000, Kiai Jalal wafat, lalu digantikan oleh adiknya yaitu Kiai Haji Abdullah Sayuti hingga tahun 2009. Mulai dari tahun 2009 sampai sekarang, Masjid Baitur Rahman dipimpin oleh garis keturunan ketiga, yaitu Kiai Haji Ahmad Syibaweh. Ia menjadi imam sholat rawatib, sementara Kiai Abdul Wahab menjadi imam sholat Jumat. Pesan moral. Rekam jejak hidup Kiai Asy'ari dapat memberikan hikmah dan pengalaman bagi generasi saat ini, yaitu keyakinan yang kuat harus diiringi ikhtiar dan tawakal sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan kita dari arah yang tidak diduga. Yang kedua, ada petualangan baru akan terasa menakutkan. Namun, jika kita membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemanapun kita pergi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi kita. Yang ketiga, kembangkanlah ilmu yang kita peroleh agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang keempat, suatu perubahan akan dihadapkan pada pertentangan. Namun, jika hal tersebut dihadapi dengan pendekatan hati dan kepala dingin, maka akan berakhir sesuai harapan. Yang kelima, mampu berperan dalam sejarah. Janganlah membuat kita jumawa, namun harus tetap tepos liro dengan mereka yang berbeda keyakinan, sehingga dapat terwujud kerukunan antar sesama. Itulah nilai-nilai yang ditanamkan oleh Kiai Asy'ari. Wallahu yarham.